Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi dari mata kuliah Komunikasi Bisnis. Adapun materi yang akan kami bahas di sini adalah korespondensi bisnis. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama, Koma Yuntan Dewi dengan NIM 200-110-79. Yang kedua, Nilo Puturistia Arianti dengan NIM 200-111-06. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian korespondensi atau surat menyurat. Korespondensi adalah salah satu bentuk komunikasi dengan mempergunakan surat sebagai alat. Sedangkan dalam arti luas, komunikasi merupakan proses penyampaian pendapat, pesan, atau labing yang mengandung pengertian antar perseorangan atau golongan. Surat adalah alat komunikasi tertulis yang berasal dari satu pihak dan diajukan dari pihak lain untuk menyampaikan berita. Dengan demikian jelas bahwa surat yang sangat penting arti dalam membantu memperlancar pencapaian tujuan organisasi. 7 prinsip yang diterapkan saat membuat surat. Yang pertama, completeness, lengkap. Yang kedua, ringkas. 3, pertimbangan, konkret, jelas, sopan, dan benar. Fungsi-fungsi surat. Yang pertama, sebagai bahan bukti penyampaian suatu acara. Yang kedua, pedoman dalam mengambil tindakan lebih lanjut. Yang ketiga, alat pengukur suatu kegiatan. Yang keempat, sebagai alat komunikasi tertulis. Yang kelima, sebagai alat pengingat. Syarat surat. Yang pertama, objektif dan subjektif. Yang kedua, susunan sistematis. Yang ketiga, singkat dan tidak bertele-tele. Yang keempat, jelas kepada siapa, dari mana, tentang apa. Dan yang kelima, sopan. Bahasa surat. Bahasa praktis adalah menggunakan bahasa yang minim dan dapat dimengerti oleh suatu surat. Kata yang perlu dimengerti seperti sederhana, umum, asing, dan lain-lain. Dalam surat menyurat, bahasa sangat dipengaruhi kedudukan penulis surat terhadap yang dikirim surat, persoalan, dan kemukakan dalam surat. Langkah dalam menyusun surat. Yang pertama, menentukan tujuan. Yang kedua, mengadakan pencatatan terhadap masalah-masalah yang akan dikemukakan di dalam surat tersebut. Yang ketiga, menyusun masalah pada bukti pertama secara sistematis sesuai dengan kaitan dan urutan masalahnya. Dan yang keempat, menguraikan atau menjabarkan kalimat. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengirim surat. Yang pertama, kepala surat, heading, letterhead, dan fungsinya sebagai alat pengenal, alat pemberian, dan iklan. Yang kedua, tanggal surat, berfungsi sebagai referensi atau alat pengingat informasi. Yang ketiga, nomor surat, berfungsi sebagai alat ukur kegiatan kantor yang berhubungan dengan surat pada suatu periode tertentu. Lampiran suatu petunjuk tentang dokumen yang harus disertakan bersama surat yang disangkutkan. Yang keempat, prelah berfungsi sebagai petunjuk tentang intisari dari surat secara keseluruhan. Yang kelima, salam pembuka sebagai tanda pembicaraan yang akan dimulai. Yang keenam, isi surat sebagai memberikan uraian materi pokok dan subjek-subjek lainnya. Yang ketujuh, salam penutup sebagai tanda bahwa pembicaraan telah selesai. Yang kedelapan, nama jabatan sebagai identitas penanggung jawab. Bentuk-bentuk surat. Yang pertama, surat full book style. Yang kedua, semi block style. Yang ketiga, block style. Yang keempat, identik style. Yang kelima, hanging paragraph style. Yang keenam, official style. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Pramu Santi. Om Santi Santi Santi.